betul ya. Oh, jadi kayak gitu, Ra. Oke, si perlak kita pakainya yang agak gede aja biar nggak ucerat-acret ya teman-teman. Khawatirnya ucerat-acret, tahu ucerat-acret? Tahu ya? Oke, jadi si pasien ini dianjurkan tangannya naik dulu ke atas ya teman-teman. Barulah kita pasang di sini. Udah terpasang, kita udah pakai handscoon ya ceritanya. Apa mau dipakai aja sekalian? Pakai. Oh ya. Gak usah, Pak. Seperti itu. Relock ya? Drifting ya? Aman kan ini aman ya baru ya. Area sini luar buat ngebersihin area dalam dan satu buat ngeringin dan yang satu buat nutup sebentar. Udah cukup segini kah? Cukup. Nah kita simpan dulu di sini. Oke kita kasih NaCl dulu Tra. Udah beres kayak gitu barulah kita buka. Kita angkat. Sip. Nah teman-teman ini kan isinya sebelum dibuka itu harus dilihat dulu sebenarnya. Jadi atau kalau misalkan kita mau ditarik kita lihat di colostomy bag itu biasanya ada ukurannya teman-teman. Ini enggak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita perkirakan aja. Kalau misalkan 1/4 berarti ini kira-kira berapa cc. Misalkan 300, 400 atau 500, warnanya apa dan konsistensinya itu kayak gimana. Jadi warnanya misalkan kuning kecoklatan, terus dia itu cair dan berbulir misalkan. Oke, udah beres. Berarti masih aman, nggak ada darah gitu ya. Barulah. Dan teman-teman sebelum kita masukkan ke bengkok, kita lipat dulu. Kita lipat, oke? Dan nyimpannya itu kayak gini, oke? Dan lebih safety-nya kalau misalkan kita itu colostomy bag ini dicopot dan isinya itu banyak, lebih safety-nya itu langsung ke sampah infeksius. Oke, jadi kita simpan dulu di sini. Kita lipat, udah dilipat dan kita angkat ke sini dan kita langsung amanin aja. Oke? Langsung kita amanin aja, langsung kita buang. Sip. Nah, ini kita tutup dulu sebentar. Barulah kita mulai di jatuh, biarin. Oke, teman-teman, cara meras kapas. Soalnya saya kemarin itu masih ngelihat merasnya itu gini. Itu nggak adekuat teman-teman. Nggak terlalu efektif gitu. Nih, kita lihat ya. Kita lihat kayak gini. Kalau misalkan merasnya itu kayak gini, gimana Gun? Teman-teman kebanyakan kayak gini perasaannya. Gimana Gun? Ada yang diputus. Pokoknya gini ya. Akhirnya itu dia nggak terlalu ini, nggak terlalu benar-benar habis. Nah kalau saya kayak gini. Oke. Oke ya. Dan ini tingkat kelembapannya jauh lebih lembab aja gitu, nggak basah. Oke. Nah, ini kita udah beres, udah siap segini. Sebelum ini kita angkat dulu. Yang pertama kita bersihin apanya dulu? Luar dulu. Oke, teman-teman di sini ada dua versi. Dari luar ke dalam dan ada dalam keluar. Dua versi ini, tapi saya lebih sepakatnya dari luar ke dalam. Ini kenapa luar ke dalam? Ini sama aja kita lagi nyebokin. Kalau misalkan dari dalam keluar, itu nanti area iritasinya itu malah jadi malah lebih banyak, malah nyebar. Makanya lebih sepakatnya saya dari luar ke dalam. Ini. Oke, sudah beres, kita buang aja.
masih banyak. Nah, ini ceritanya dibasahin ya, biar atau mau dibasahin betulan. Ya, gitu aja. Oke. Terus biar yakin kita 2 kali aja. Oke. Sip. Kita buang, dan yang terakhir sama seperti nyebokin kan? Sama kayak nyobokin, yang terakhir adalah ujungnya begini. Ya, yang terakhir gitu. Set, udah beres. Set, kita juga lihat observasi area pinggirnya, apakah ada kemerahan atau enggak. Kalau misalkan enggak pun kita lakukan, tetap aja lakukan pencegahan. Oke. Nah, biar agak estetik teman-teman. Ya, tentu estetik dan profesional itu berdekatan ya teman-teman. Si salad teh gitu, mendingan kesiniin, jangan udah kayak ngebumbuin. Kalau kayak gitu, iya kan? Kalau kayak gini kan kayak ngebumbuin, ngapain boy gitu. Jadi kesini dulu, barulah kita olesin. Oke? Oke ya. Udah beres, kita simpan. Dan kita buka lagi. Yang ini untuk mengeringkan ya teman-teman, mengeringkan. Oke, udah dikeringkan, udah beres. Kita tutup dulu bentar. Nah, ini karena udah selesai, kita kalau misalkan mau langsung buang ke bengkok boleh aja. Tapi kalau misalkan saya sisain 1. Buat apa? Sisain 1? Ya, buat ngangkat kasa nanti. Jadi teman-teman juga yang perlu kita perhatiin ketika ngukur kolostomi bag. Ini kenapa coba sampai kayak gini, ngeguntingnya sampai kayak gini. Ini cara ngukurnya yang kurang presisi gitu. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita contohin, kita gunting aja ya. Oke. Pertama kita lipat dulu teman-teman, sebelum kita gunting. Lipat setengah lingkaran gini ya. Kita angkat. Nah, kita ukur ada di garis keberapa. Di garis ke-40. Ya enggak sih? Ya, di garis ke-35. Barulah kita ambil gunting. Ini guntingnya ada amat. Ada bisa. Nah, kita gunting dulu sampai ke garis ke-35. Barulah kita putar. Oh. Ini kan sampai kita potong dulu sampai 35. Barulah kita putar ya. Harus kayak gitu. Jalan aja. Artinya kelasnya ini masih kita potong, barulah kita buka dulu perekatnya. Udah buka perekatnya, barulah kita pasin. Ternyata kekecilan kan. Berarti 40 ya. Ditekan Bapak. Iya betul, ke pinggirnya. Tapi pasangnya sama enggak Pak? Enggak. Jadi ditekannya itu, tapi tekannya jangan pakai. Nah, itu salah ya. Jangan. Jadi tempelin gini, udah itu kita ke sekelilingnya. Oh iya, satu yang ketinggalan. Maafkan saya, ketinggalan. Kita harus pastiin dulu ke pasiennya bahwasanya si pasien ini udah mulai bergerak aktif atau belum. Kalau misal, kenapa, buat apa itu? Tahu nggak buat apa? Kita pastiin dulu kalau misalkan si pasien ini ternyata belum bergerak aktif. Kalau misalkan belum bergerak aktif, berarti posisi ini kayak gini ya, ke pinggir. Karena dia itu masih posisinya tidur.
tidur. Tapi kalau misalkan dia itu harus bangun, berarti arahnya ke bawah. Oke. Oke ya. Kenapa kayak gitu ya? Kebayang kalau misalkan kayak gini dia harus bangun, akhirnya iya batur. Susah. Iya. Pak, kalau keluar itu kelasnya nggak, Pak? Enggak. Makanya dia itu Pak, ada kemungkinan nggak sih Pak kita lebih bisa? Itu kayak pipis gitu, Pak. kalau pipis kan masih agak kerasa ya. Kalau ini mah dia kayak ngaracak gitu. Ngaracak, tahu kan ngaracak? Ya, bisa netes-netes dan ada kejadian yang udah beres nih, udah selesai nih Bapak, udah selesai ya Pak ya. Baiklah, kita beresin dulu aja ya Pak ya. Bapak gimana perasaannya sekarang? Setelah tindakan selesai, apalagi tahap apalagi teman-teman? Rapikan pasien, rapikan alat.